Because I need you to seduce our young tight, firm. Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Cruel Intentions. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang pemuda ganteng serta kaya raya bernama Sebastian yang sedang berkonsultasi bersama seorang psikolog. Ia menceritakan tentang kehidupannya selama ini yang sering meniduri banyak wanita. Dengan tingkah Sebastian yang selalu menggodanya membuat psikolog tersebut merasa risih dan segera mengakhiri pertemuan itu. Kemudian telepon berdering. Anak gadisnya menelpon sambil menangis bahwa ia sudah dicampakkan oleh seorang pria. Pria tersebut sudah memposting dirinya dengan keadaan seksi dan pria itu adalah Sebastian. Mendengar hal itu psikolog begitu marah. Ia mencoba mengejar Sebastian, namun reaksi Sebastian hanya tersenyum santai. Ia malah mengajak wanita yang baru ditemuinya untuk berkencan dengannya. Sebastian menemui saudara tirinya yang cantik mempesona bernama Catherine. Selain cantik, Catherine juga sangat pintar. Ia pun menjadi siswi panutan di sekolahnya. Dan hal itu membuat Nyonya Bani, ibu dari Cecil, sengaja mengajak Cecil untuk menemui Catherine agar Catherine bisa belajar darinya. Semua orang menganggap Catherine adalah gadis yang baik hati, namun ternyata Catherine memiliki sifat yang jahat serta ia menggunakan barang haram. Ia juga sama seperti Sebastian yang dengan mudah berganti pasangan. Catherine merasa sakit hati karena ia dicampakkan oleh kekasihnya dan kekasihnya lebih memilih Cecil, gadis lugu yang kekanak-kanakan. Sehingga Catherine pun merasa dendam kepada Cecil. Ia lalu meminta bantuan dari Sebastian untuk merusak reputasi Cecil, si gadis lugu yang masih belum pernah tersentuh pria. Namun Sebastian menolak tawaran Catherine karena Cecil gadis lugu dan tidak bersalah. Sebastian pun menunjukkan kepada Catherine seorang gadis cantik incarannya. Ia memberikan sebuah majalah dan meminta Catherine membuka halaman 64. Di halaman tersebut terdapat gadis bernama Annette. Ia adalah gadis yang religius serta pintar. Ia memiliki prinsip bahwa ia akan melakukan bobo bareng hanya dengan suaminya saja. Sehingga Sebastian pun merasa tertantang oleh pendirian Annette. Annette adalah seorang anak dari kepala sekolah baru di sekolah mereka. Annette sudah memiliki pacar bernama Trevor, namun yang Catherine ketahui, Trevor adalah pria yang suka dengan sesama jenis. Rumah Annette kebetulan akan dijual sehingga Annette tinggal sementara waktu di rumah bibi Sebastian. Hal itu membuat kesempatan untuk Sebastian agar bisa mendekati Annette. Merusak reputasi anak kepala sekolah akan menjadi keberhasilan terbesar untuk Sebastian. Namun Catherine tidak yakin Sebastian akan berhasil meniduri Annette. Hal itu membuat Sebastian kesal hingga mengajak Catherine untuk bertaruh. Awalnya Catherine menolak, tetapi kemudian Catherine berubah pikiran. Ia lalu menerima taruhan itu. Jika Catherine menang, maka Catherine akan mendapatkan mobil kesayangan Sebastian. Tapi jika Sebastian menang, maka Sebastian boleh bobo bareng dengan Catherine karena menurutnya ia adalah wanita satu-satunya yang tidak akan bisa digoda oleh Sebastian. Sebastian mulai menyusun rencana untuk mendapatkan Annette. Ia pun mendatangi rumah bibinya. Di sana terlihat Annette serta bibinya yang sedang asyik berkuda. Setelah itu Sebastian mengajak Annette untuk berkeliling halaman rumah dan tanpa buang waktu Sebastian langsung merayu Annette dengan gombalan mautnya. Tapi ternyata Annette sudah diberitahu oleh seseorang tentang kelakuan buruk Sebastian yang selalu membohongi para gadis ting-ting. Hal itu membuat Sebastian gagal mendapatkan perhatian Annette. Di sisi lain, Catherine yang berusaha membalas dendam kepada Cecil datang menemui Cecil. Terlihat Cecil sedang les musik bersama gurunya yang bernama Ronald dan Cecil menyukai Ronald. Catherine yang sudah berniat balas dendam sengaja memanfaatkan keadaan
untuk menghancurkan Cecil perlahan-lahan. Sebastian masih penasaran siapa yang telah menjelek-jelekan reputasinya kepada Annette. Teman Sebastian mencurigai Greg yang telah memberitahu Annette. Greg adalah teman baik Annette satu-satunya. Sebastian lalu meminta temannya untuk menjebak Greg. Perlahan tapi pasti Catherine memulai rencananya untuk balas dendam. Ia mengajak Cecil piknik bersama di sebuah taman. Catherine lalu mengajarkan Cecil yang polos bagaimana caranya berciuman dengan mesra. Setelah itu Catherine mencari tahu hubungan Cecil dengan Ronald. Cecil yang tidak berpikiran macam-macam memberitahu semuanya jika ia mencintai Ronald dan Ronald juga mengirimkannya surat yang Cecil simpan di sebuah rumah boneka antik. Dengan liciknya Catherine terus menjebak Cecil, ia pun berpura-pura sebagai teman terbaik Cecil. Di malam hari Sebastian sengaja memutar lagu dengan volume yang kencang. Karena merasa terganggu, Annette pun datang menemui Sebastian. Sebastian kembali menggoda Annette, ia lalu mengajak Annette untuk berenang bersamanya. Di kolam renang, Sebastian mengungkapkan perasaannya dan merayu Annette kembali. Annette yang tidak tergoda dengan gombalan Sebastian, akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Sebastian di dalam kolam renang. Rencana selanjutnya Sebastian datang ke rumah temannya untuk memergoki Greg yang sedang bobok bareng dengan temannya. Sebastian segera memotret kejadian tersebut sehingga Greg pun terjebak keadaan. Sebastian memanfaatkan Greg agar Greg mencari tahu siapa yang telah menjelekkan dirinya kepada Annette. Karena tidak ada pilihan lain, Greg setuju dengan permintaan Sebastian. Keesokan harinya Greg menggali informasi pada Annette siapa yang telah menjelekkan Sebastian. Setelah mendapatkan informasi bahwa Nyonya Bunny-lah ibu dari Cecil yang telah menjelekkan dirinya, membuat Sebastian kesal sehingga ia bekerja sama dengan Catherine untuk menghancurkan reputasi Cecil. Kemudian Sebastian menelpon Annette untuk mengajaknya berjalan-jalan esok hari. Keesokan harinya Sebastian menghabiskan waktu bersama Annette. Sementara Catherine menemui Nyonya Bunny untuk memberitahu tentang hubungan Cecil dengan Ronald. Mengetahui hal itu, Nyonya Bunny segera memecat Ronald sebagai guru musik. Catherine serta Sebastian pun mulai melakukan rencananya. Catherine dan Sebastian menghasut Ronald agar Ronald tetap menjalin cinta dengan Cecil secara diam-diam. Sementara itu, Sebastian mengajari Cecil tata cara bagaimana memuaskan hasrat laki-laki agar bisa menservis Ronald dengan baik. Di hari berikutnya, bibi Sebastian meminta Annette serta Sebastian agar menggantikannya sementara waktu menjadi relawan hari itu untuk bekerja di panti jompo. Setiba di panti jompo, mereka menghabiskan waktu mereka dengan para lansia. Setelah selesai dari panti jompo di perjalanan pulang, Annette mulai menghibur Sebastian yang cemberut dengan tingkah konyolnya dan membuat Sebastian tertawa lepas. Serta Sebastian mulai merasakan jatuh cinta yang sesungguhnya kepada seorang wanita. Di sisi lain, Cecil merasa tidak nyaman dengan apa yang ia telah lakukan bersama Sebastian semalam. Ia lalu menceritakan semuanya kepada Catherine, namun dengan kecerikan Catherine, ia berkata kepada Cecil bahwa itu adalah hal wajar untuk semua wanita yang sedang beranjak dewasa. Di pagi hari, Catherine memergoki Sebastian yang sedang mengamati Annette dari jauh. Catherine merasa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi kepada Sebastian. Catherine merasa jika ia akan menjadi seorang pemenang, tetapi Sebastian yang tidak mau kalah begitu saja kembali menghampiri Annette. Ia mulai mencium Annette dan mengajak Annette untuk bobok bareng. Annette tetap menolaknya. Hal itu membuat Sebastian marah dan tidak terima, sehingga Annette pun pergi meninggalkan Sebastian. Di malam hari, Sebastian datang ke kamar Annette. Awalnya Sebastian bermaksud berpamitan kepada Annette, tapi tiba-tiba Annette mengunci pintu, mencium Sebastian, serta menariknya ke atas kasur. Namun anehnya Sebastian kali ini yang menolak Annette mentah-mentah. Sebastian pun kemudian meninggalkan Annette sendirian di sana. Keesokan harinya Catherine membangunkan Sebastian. Ia memberitahu Sebastian bahwa Annette sudah pergi dari sana.
Tidak berpikir panjang, Sebastian pun bergegas mencari keberadaan Annette. Sebastian menelpon Greg. Greg memberitahu Sebastian jika Annette pergi ke stasiun. Tiba di sana, Sebastian pun menemukan Annette. Mereka yang saling memendam rasa cinta kemudian berciuman. Sebastian lalu mengajak Annette pergi bersamanya dan akhirnya mereka pun melakukan bobo bareng dengan rasa cinta. Annette pun tidak bisa mempertahankan prinsipnya yang selama ini ingin menjaga kesuciannya untuk suaminya saja. Selesai bobo bareng, Annette lalu bergegas pergi dari sana. Sementara itu, Catherine yang masih memiliki dendam kepada Cecil sengaja bobo bareng dengan pria yang sangat dicintai oleh Cecil, yaitu Ronald. Dipergoki Sebastian, Ronald pun merasa malu. Ia lalu segera pergi meninggalkan mereka. Catherine mulai menggoda Sebastian, namun Sebastian tidak seperti Sebastian yang dulu. Ia menolak ajakan Catherine untuk bobo bareng sehingga membuat Catherine kesal dan merasa malu. Catherine yang mengetahui Sebastian sudah jatuh cinta kepada Annette membuatnya tidak terima. Ia mengancam akan memberitahu tentang taruhan mereka kepada Annette. Takut dengan ancaman Catherine, Sebastian segera mendatangi Annette. Di sana Sebastian berbohong jika ia tidak pernah mencintai Annette sedikit pun. Semua gombalan itu ia lakukan agar Sebastian bisa meniduri Annette saja. Annette masih belum percaya. Ia yakin Sebastian mencintainya dengan setulus hati. Sebastian tetap meyakinkan Annette jika ia telah mencintai seorang gadis lain dan Annette tidak berarti apa-apa baginya. Annette begitu patah hati, ia pun meminta Sebastian untuk pergi dari sana. Sebastian lalu mendatangi kamar Catherine dan menceritakan semuanya. Melihat Sebastian yang patah hati, Catherine malah tersenyum puas. Catherine sengaja menghancurkan hati Sebastian. Menurut Catherine, Sebastian hanyalah sebuah mainan yang mudah untuk diperintah. Mengetahui maksud jahat Catherine membuat Sebastian sangat menyesali perbuatannya terhadap Annette. Ia berusaha menemui Annette untuk meminta maaf dan ingin memperbaiki semuanya. Namun Annette sudah tidak mau menemui Sebastian lagi, hingga akhirnya Sebastian menitipkan sebuah jurnal serta sepucuk surat untuk Annette. Annette menerimanya dan ia pun mulai membacanya. Sebastian benar-benar mencintai Annette, namun di sisi lain ia juga telah menghancurkan hati Annette. Jurnal Sebastian dianggap sebagai trofi kemenangannya jika ia telah menaklukkan banyak hati wanita. Namun Sebastian dengan tulus mencintai Annette. Di jurnal tersebut ternyata juga tertulis semua kejahatan tentang Catherine yang tercatat sangat details. Catherine yang masih belum puas menghancurkan Sebastian, menelpon Ronald dan mengatakan jika Sebastian telah meniduri Cecil, wanita yang Ronald cintai. Ia juga berkata jika Sebastian telah memukulnya. Mendengar hal itu, Ronald sangat emosi. Ia pun lalu bergegas mencari Sebastian untuk memberinya pelajaran. Sementara itu, Sebastian masih berada di sekitaran tempat tinggal Annette dan menunggu Annette semalam suntuk. Sebastian yang kelelahan akhirnya memutuskan untuk pulang. Annette yang melihat ketulusan hati Sebastian pun luluh. Ia kemudian menyusul Sebastian. Di tengah perjalanan, Ronald bertemu dengan Sebastian hingga mereka pun berkelahi. Perkelahian itu terlihat oleh Annette. Annette berusaha menghentikan mereka, namun tubuh Annette malah terpental ke jalan raya dan sebuah mobil kencang menuju ke arah Annette. Sebastian yang cinta mati kepada Annette segera menyelamatkan Annette. Sebastian lalu tertabrak oleh mobil tersebut dengan kencang hingga ia terkapar dan tak berdaya. Meskipun begitu, Sebastian masih mampu mengucapkan bahwa ia sangat mencintai Annette. Libur sekolah telah usai. Terlihat semua orang berduka atas kepergian Sebastian yang tragis. Di kamar mandi sekolah, Annette memergoki Catherine yang sedang memakai barang haram yang selalu ia sembunyikan di kalung salibnya. Di tengah pidato mengenang kebaikan Sebastian, seorang siswa memberikan buku kopian kepada siswa lain dan perlahan-lahan para siswa keluar dari ruangan tersebut hingga membuat Catherine emosi dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Ternyata Annette mengkopi jurnal milik Sebastian dan Cecil membantu membagikannya kepada para siswa untuk disebarluaskan.
Seketika reputasi Catherine yang dikenal sebagai gadis cantik serta panutan di sekolah pun hancur oleh semua perilaku jahatnya yang tertutup rapat. Bukan itu saja, pihak sekolah juga menemukan barang haram yang Catherine sembunyikan di sebuah kalung salib. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.